Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Demokrasi tanpa hukum bisa liar dan menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa zalim serta sewenang-wenang. Profesor Mahfud MD dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Jangan Tabrak Nomokrasi. Kutipan ini sangat berkaitan dengan tema dialog Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa, dengan judul Politik dalam Bingkai Demokrasi. Tentunya bersama saya Pusu Siregar selaku tuan rumah Berendo edisi hari ini. Sudah hadir juga kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Bang Afri Mujrimin selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana Bang aktivitasnya sehari-hari ini Bang? Kalau sejauh ini masih di Indosmap Indonesia, kita itu bergerak di konsultan politik. Oke. Jadi kalau kantor pusat di Bogor, Oke. sekarang kita sedang fokus di region Bengkulu. Oke, berarti udah jadi makanan sehari-hari nih ya Bang ya, urusan-urusan politik, terus juga masalah-masalah kebijakan publik ini udah jadi makanan sehari-hari berarti nih Bang? Kerap ditemui. Kerap itu ditemui ya Bang? Ya. Oke, karena memang sudah jadi aktivitas sehari-hari ya Bang? Ya. Oke, pemirsa saya perkenalkan yang kedua ada Bang Faris Alatas selaku Kabid PTKP HMI Cabang Bengkulu nih. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Siap ya Bang ya untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemirsa TVRI Bengkulu yang ada di rumah terkait dengan tema kita hari ini Bang, politik dalam bingkai demokrasi. Ya insya Allah sehat, tentunya dibantu dengan senior kita kan hari ini. Ini udah jadi dunia praktis nih ya Bang ya. udah beda obrolan biasanya nih Bang. Kalau di dunia praktis ini. Tapi nilai-nilai ideal pastinya tetap dipegang oleh senior kita kan. Oh, ngeri kita ya Bang ya. Jadi sekalipun sudah terjun ke dunia praktis, tetap nilai-nilai prinsipil itu tetap dipegang. Iya. Gitu Bang Apri. Ya, Atau enggak juga? ada beberapa prinsip yang memang tidak bisa lepas lah. Kalau adik-adik aktivis ini biasanya kan paham itu. Oke. Ada beberapa nilai yang memang melekat seperti itu. Oke, karena nilai sudah terpatri dalam hati ini nggak bisa lagi lepas nih ya Bang, mau apapun yang dihadapi. Ya, sulit kayaknya kalau mau lepas lagi itu. Oke Bang, kita kembali ke tema kita hari ini, politik dalam bingkai demokrasi. Saya ingin ke Bang Apri terlebih dahulu nih. Jadi kalau Abang melihat secara generik nih Bang, secara general, secara umum, seperti apa Bang melihat demokrasi hari-hari ini Bang? Ya, tentu kalau berbicara mengenai demokrasi, kita harus menghadirkan beberapa indikator seperti itu kan. Ya, kalau kita lihat sejauh ini dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, ya memang demokrasi di Indonesia itu dalam keadaannya memang sehat. Cuma bertentangan mungkin dengan adik-adik mahasiswa, adik-adik aktivis dan sebagainya yang melihat di lapangan pada hari ini. Bagaimana negara ini justru menghadirkan beberapa konflik yang menyebabkan proses demokrasi di negara ini terasa tidak berjalan dengan lancar. Cuma kita juga tidak bisa menilai secara sepihak, tentu harus melihat beberapa indikator yang memang menjadi penilaian kita selaku pengamat, selaku aktivis, selaku mahasiswa, ataupun pekerja profesional. Oke, berarti kalau Abang memandangnya saat ini sebenarnya tidak ada masalah dalam demokrasi yang ada di Indonesia ini sendiri. Sudut pandang Abang, aman-aman saja Bang berarti artinya? Ya, sejauh ini kalau berkaca dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terakhir 2022-2023 itu ya memang pada koridor yang baik dan dalam demokrasi yang sehat seperti dalam tolak ukur seperti apa Bang? Karena luas sekali kan kalau kita bicara demokrasi ini baik dan buruk, misalkan ada data, ada hasil survei yang mengatakan oh ternyata sudah cukup baik sejauh ini. Ya. Kan tolak ukurnya kan sebenarnya banyak sekali. Kalau Bang melihatnya seperti apa Bang? Ya, kalau saya melihatnya bagaimana
indikator yang dikeluarkan pada waktu itu mengenai bagaimana penyampaian pendapat di muka umum itu ya masih tetap berjalan dengan baik, masih lancar walaupun beberapa konflik pernah terjadi, akan tetapi tidak menimbulkan ketakutan tersendiri lah bagi masyarakat, bagi rakyat selaku pemilik tertinggi demokrasi di negara ini. Berarti ya kita menganggap secara gamblang dan secara data dari Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan ya memang masih dalam koridor yang cukup sehat dalam tanda kutip. Masih lampu hijau nih ya Bang ya? Ya. Karena dilihat dari bahwa setiap orang bisa berpendapat dengan bebas saat ini ya Bang. Nggak ada istilahnya seperti di generasi-generasi terdahulu bahwa ini kalau dia ngomong sembarangan nanti besok hilang. Nggak ada seperti itu ya Bang. Dilihat dari tolak ukur seperti itu. Ya. Oke, saya ingin ke Bang Faris nih, selaku Kabid PTKP HMISA Bengkulu. Kalau Abang melihatnya seperti apa Bang? Karena kalau Bang Apri sampaikan tadi, ini masih lampu hijau sebenarnya. Karena setiap orang sekarang masih bebas menyampaikan apapun, setiap orang berhak menyampaikan aspirasinya tanpa ada dibatasi. Artinya demokrasi kita saat ini masih terbilang sehat nih. Kalau Bang Faris melihatnya seperti apa? Ya tentunya kalau kita melihat dari segi data yang disampaikan oleh Bang Apri tadi, bahwasanya data Badan Pusat Statistik menyatakan demokrasi Indonesia itu dalam keadaan yang baik gitu, stabil dan lain sebagainya. Cuman kita bisa melihat praktek di lapangan itu kan, aktivis-aktivis itu dikriminalisasi dan direpresif gitu oleh oknum-oknum aparat. Mungkin dari tema pada hari ini yang dikeluarkan oleh TVRI, bahwasanya politik dalam bingkai demokrasi mungkin bisa kita sederhanakan itu kan. Politik dalam bingkai demokrasi kita sederhanakan menjadi politik dibungkus demokrasi gitu kan. Nah, kalau politik dibungkus demokrasi artinya yang menjadi orientasi pemerintahan pada hari ini bukan pada output untuk bagaimana demokrasi itu terjaga, tapi bagaimana politik itu terus dilancarkan. Nah, manuver-manuver politik itu pemerintah sering sekali tidak memandang sisi kepentingan daripada masyarakat pada umumnya. Tapi pemerintah hari ini cenderung pada orientasi kelompok dan kekuasaan perorang-orangan. Nah, itu yang menjadi sikap kritis juga, pandangan kritis terhadap kawan-kawan pemuda, aktivis, mahasiswa, dan lain sebagainya terhadap persoalan ini. Kita lihat juga gelombang gerakan aksi bermunculan belakang-belakangan ini. Nah, itu memberikan sinyal respon terhadap isu-isu yang bergulir di dalam pemerintahan hari ini pun seperti masalah tapera, terus masalah kriminalisasi aktivis, belum lagi persoalan UKT yang naik, persoalan revisi undang-undang TNI Polri, itu menjadi sorotan. Belum lagi soal revisi undang-undang penyiaran. Bagaimana ketika jurnalisme itu dibungkam ketika ingin menyampaikan proses pencerdasan gitu kan, gerakan-gerakan jurnalisme itu kan proses pencerdasan terhadap masyarakat itu kan, bagaimana memberikan informasi yang memang itu benar-benar benar dan tepat itu untuk bagaimana masyarakat mengetahuinya. Nah, pemerintah dalam hal itu revisi undang-undang penyiaran mencoba untuk memberangus bagaimana jurnalis melakukan kerja investigasi, aktivitas investigasinya untuk mencari kebenaran suatu hal. Ya. Nah, itu apakah itu bisa dikatakan demokrasi ketika pemerintah menggulirkan untuk bagaimana membatasi daripada kerja jurnalisme di situ? Oke, berarti artinya kalau disampaikan Bang Apri tadi, saat ini masih dengan bebas menyampaikan aspirasi, menyampaikan suaranya, tapi di belakang layar nih ada gerakan terselubung, itu yang disampaikan oleh Bang Faris tadi, ada gerakan terselubung bahwa akan ada rencana pembungkaman seperti itu ya Bang, dari melalui instrumen-instrumen hukum yang ada di negara ini. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.